Sebelum membuat pakan buatan, menurut kalian apa saja yang harus kalian pahami? Yuk kita bahas bersama-sama. Hal pertama yang perlu diperhatikan bukan langsung pada proses pembuatan atau formulasi, tetapi pada pemahaman dasar mengenai kebutuhan biologis ikan. Setiap jenis ikan memiliki karakteristik pakan, kebiasaan makan, serta kebutuhan nutrisi yang berbeda sesuai umur dan fase pertumbuhannya. Nah, jenis pakan ikan ini dibedakan berdasarkan tahapan budidaya yang kita lakukan, terdiri atas A. Pemenihan, dan B. Pembesaran. Selain itu, penting juga memahami fungsi kandungan nutrisi seperti protein untuk pembentukan jaringan, lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi, serta vitamin dan mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan kesehatan ikan. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memahami komposisi nutrisi yang dibutuhkan ikan sesuai dengan jenis makanannya. Ikan karnivora umumnya memerlukan kadar protein yang lebih tinggi, berkisar antara 30 hingga 50%, dengan kebutuhan lemak minimal sekitar 4%, serat maksimal 5%, serta karbohidrat sekitar 15 hingga 20%. Sementara itu, ikan omnivora membutuhkan protein sekitar 25 hingga 30%, lemak minimal 4%, serat maksimal 5%, dan karbohidrat berkisar 25 hingga 35%. Adapun ikan herbivora cenderung membutuhkan protein lebih rendah, yaitu sekitar 20 hingga 25%, namun memiliki kebutuhan lemak sedikit lebih tinggi, sekitar 6%, dengan serat maksimal 5%, serta karbohidrat yang lebih tinggi, berkisar antara 30 hingga 40%. Selain komposisi nutrisi tersebut, kadar air dalam pakan juga perlu diperhatikan, dan umumnya tidak melebihi 10% agar kualitas pakan tetap terjaga. Dengan memahami perbedaan kebutuhan nutrisi ini, pakan yang diberikan dapat disesuaikan dengan karakteristik ikan sehingga mendukung pertumbuhan yang optimal dan efisiensi budidaya. Yang kedua, memahami dan menganalisis bahan baku yang akan digunakan. Apa yang dimaksud bahan baku? Bahan baku pakan ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi pakan ikan buatan. Penggunaan bahan baku tidak hanya sekedar menggunakan, namun ada persyaratannya. Apa saja persyaratan pemilihan bahan baku? Persyaratan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan sosial ekonomis. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam memilih bahan baku untuk pembuatan pakan buatan adalah 1. Mempunyai nilai gizi tinggi. Dengan bahan baku yang bergizi tinggi, akan diperoleh pakan yang dapat dicerna oleh ikan dan dapat menjadi daging ikan lebih besar dari 50%. 2. Tidak mengandung racun. Bahan baku yang mengandung racun akan menghambat pertumbuhan ikan dan dapat membuat ikan mati. 3. Sesuai dengan kebiasaan makan ikan. Bahan baku yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan makan ikan di alam. Hal ini dapat meningkatkan selera makan dan daya cerna ikan. Sementara persyaratan sosial ekonomis yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan baku untuk pembuatan pakan buatan adalah 1. Mudah diperoleh. 2. Mudah diolah. 3. Harganya relatif murah. 4. Bukan merupakan makanan pokok manusia, sehingga tidak merupakan saingan. 5. Sedapat mungkin memanfaatkan limbah industri pertanian. Seperti apa bentuk bahan baku pakan ikan? Bentuk bahan baku pakan ikan meliputi A. Bahan baku cair, B. Bahan baku butiran, C. Bahan baku tepung, dan D. Bahan baku pasta. Bahan baku pakan ikan secara umum terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Bahan baku utama merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan pakan ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan atau mineral. Bahan baku utama tidak berasal dari spesies ikan yang sama dengan peruntukannya. Berarti bahan pakan yang digunakan tidak diambil dari jenis ikan yang sama dengan ikan yang sedang dibudidayakan atau diberi pakan. Sebagai contoh, jika membudidayakan ikan lele, maka bahan baku utama pakan sebaiknya bukan berasal dari ikan lele juga, melainkan dari sumber lain seperti ikan rucah berbeda spesies. Sementara bahan baku penunjang terdiri atas pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan. Pelengkap pakan mengandung asam amino dan atau agensia antioksidan yang berfungsi melengkapi kebutuhan nutrisi serta membantu menjaga kualitas pakan dan kondisi fisiologis ikan. Sedangkan imbuhan pakan mengandung agensia reproduksi, agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi gizi, agensia cita rasa, dan atau agensia pewarnaan yang berperan dalam meningkatkan fungsi tertentu, mulai dari mendukung performa reproduksi, membantu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, meningkatkan palatabilitas pakan, hingga memperbaiki tampilan hasil budidaya. Dengan adanya bahan baku penunjang ini, kualitas pakan menjadi lebih optimal dan mampu menunjang kesehatan serta pertumbuhan ikan secara lebih efektif. Dalam membuat pakan buatan ikan, bahan baku yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu bahan baku hewani, bahan baku nabati, dan bahan baku limbah industri pertanian. Bahan baku hewani adalah bahan baku yang berasal dari hewan atau bagian-bagian tubuh hewan. Bahan baku hewani ini merupakan sumber protein yang relatif lebih mudah dicerna dan kandungan asam aminonya lebih lengkap dibandingkan dengan bahan baku nabati. Beberapa macam bahan baku hewani yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain adalah 1. Tepung ikan, 2. Silase ikan, 3. Tepung udang,
4. Tepung cumi-cumi. 5. Tepung cacing tanah. 6. Tepung benawa atau kepiting. 7. Tepung darah. 8. Tepung tulang. 9. Tepung hati. 10. Tepung artemia. Bahan baku nabati adalah bahan baku yang berasal dari tumbuhan atau bagian dari tumbuh-tumbuhan. Bahan nabati pada umumnya merupakan sumber karbohidrat, namun banyak juga yang kaya akan protein dan vitamin. Beberapa macam bahan baku nabati yang biasa digunakan dalam pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari 1. Tepung kedelai. 2. Tepung jagung. 3. Tepung terigu. 4. Tepung tapioka. 5. Tepung sagu. 6. Tepung daun lamtoro. 7. Tepung daun singkong. 8. Tepung kacang tanah. 9. Tepung beras. Bahan baku limbah industri pertanian adalah bahan baku yang berasal dari limbah pertanian, baik hewani maupun nabati. Beberapa macam bahan limbah yang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan antara lain terdiri dari 1. Tepung kepala udang. 2. Tepung anak ayam. 3. Tepung darah. 4. Tepung tulang. 5. Ampas tahu. 6. Bungkil kelapa. 7. Dedak halus. 8. Isi perut hewan mamalia. Contoh bahan baku. Salah satu bahan baku yang umum digunakan dalam pembuatan pakan buatan atau pelet adalah tepung ikan. Bahan ini dikenal sebagai sumber protein hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan mudah dicerna oleh ikan. Tepung ikan umumnya mengandung protein kasar sekitar 47% yang berperan penting dalam pembentukan jaringan tubuh dan mendukung pertumbuhan. Selain itu, terdapat kandungan lemak kasar sekitar 12% yang berfungsi sebagai sumber energi, serta serat kasar sekitar 13,1% yang membantu proses pencernaan. Dengan komposisi nutrisi tersebut, tepung ikan sering dijadikan bahan utama dalam formulasi pakan untuk menunjang pertumbuhan dan kesehatan ikan budidaya. Mari kita perhatikan lagi kandungan nutrisi pada bahan baku berikut ini. Perhatikan dengan teliti ya. Demikian materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga penjelasan ini membantu kalian semakin paham dan siap menerapkannya dalam praktik. Jangan ragu untuk mengulang kembali materi jika masih ada yang belum jelas. Dan tetap semangat dalam belajar, serta mengembangkan keterampilan kalian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.